Kasus tragis kembali mengguncang dunia pendidikan. Seorang pelajar SMP di Bandung, Jawa Barat meninggal dunia diduga dibunuh pelajar lain yang juga masih di bawah umur. Mengapa konflik remaja bisa berujung hilangnya nyawa dan di mana peran sekolah, orang tua, dan lingkungan? Kami akan membahasnya bersama kriminolog Adrianus Meliala dan Komisioner KPAI Republik Indonesia Diah Puspitarini. Selamat petang Ibu Diah, Prof. Adrianus, apa kabar? Selamat petang Mas Kabar baik, Iqbal, terima Pak kasih. Adrianus. Terima kasih sudah Bu Diah. bergabung dengan Prime Time News. Ya. Bu Diah, jadi peristiwa ini terjadi antara pelajar, pelakunya pelajar, korban juga seorang pelajar. Nah, apakah sistem pengawasan sekolah sebenarnya selama ini cukup atau memang kehilangan ruang dialog yang efektif antara pihak pengajar dengan para pelajar yang diajar begitu? Ya, yang pertama saya menyampaikan duka yang mendalam atas kejadian ini, di mana terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh antar pelajar, yang tentu saja ini menjadi keprihatinan kita bersama. Menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal, tentu saja kita tidak lepas dari 3 unsur ya Mas. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah masyarakat, dan mungkin saya tambahkan satu lagi adalah media sosial. Yang menjadi pertanyaan Mas Iqbal tadi, apakah ada ruang pengawasan yang kurang di lembaga pendidikan? Dalam kasus ini kita melihat 2 anak ini, baik anak korban dan anak berkonflik dengan hukum ini sebenarnya berbeda sekolah, Mas. Yang satu SMP, yang satu SMK. Dan kemudian mereka sebenarnya pertemanan sudah ada di lingkungan masyarakat, jadi sudah lama sekali. Nah, kemudian ini menjadi sebuah persahabatan, namun ya tentu saja apakah ada unsur pertemanan yang mereka dapatkan ketika di sekolah? Iya, tentu saja. Dan hanya saja kejadian ini yang perlu kita garis bawahi terjadi di luar sekolah. Kemudian kalau ada pengawasan yang kurang di sekolah, ya mungkin berkaitan dengan pencegahan, kemudian upaya untuk menyampaikan kepada seluruh siswa bahwa segala bentuk pengeroyokan, kekerasan, dan lain sebagainya, itu pasti akan berdampak panjang, baik pada korban ataupun yang melakukan. Mestinya seperti itu, Mas. Dan kita juga tidak lepas ini dari masyarakat lingkungan sekitar. Ya, saya juga khawatir karena ini kan sebenarnya berada di lingkungan yang tidak TKP ini kan lingkungan yang tidak semestinya anak-anak bisa sampai di situ ya, tetapi kemudian itu malah terjadi di tempat-tempat yang seharusnya anak tidak sampai di situ, begitu Mas. Oke, Prof. Adrianus, selain monitoring dan juga pengawasan ya dari pihak sekitar, ini juga ternyata korban dan juga pelaku dulu pernah satu sekolah sebenarnya ya waktu berada di Garut. Kemudian keluarga korban menyatakan bahwa akhirnya dipindah ke kota lain karena alasan dibully dan sudah tidak nyaman begitu. Nah, kemudian kalau alasan yang digunakan sakit hati diputus pertemanan, apakah iya umur pelajar SMP gitu bisa nekat, kehilangan, tapi justru malah menghilangkan nyawa yang dia istilahnya tuh dulu pernah berteman baik begitu. Jadi apa yang membuat pelaku ini bisa nekat melakukan bahkan mengajak temannya? Ini dugaan ya, dan saya pikir ini juga baik untuk didengar oleh Bu Diah sebagai KPAI. Yang pertama adalah saya menduga bahwa yang bersangkutan ini memiliki semacam kepribadian ultra posesif ya. Jadi betul-betul merasa amat memiliki, dan ketika yang hendak dimiliki itu lalu kemudian menjauh, maka kemudian dia lalu berpikir seperti halnya orang yang mau bakar rumah ya. Daripada nggak dapat orangnya, mendingan rumahnya semua dibakar. Alhasil kemudian sama-sama lus-lus lah gitu ya. Dengan kata lain sama-sama merasa kehilangan. Dengan kata lain ini masuk pada konteks gangguan atau ketidaksehatan mental yang konon sekarang menjadi gejala di banyak anak-anak Indonesia. Nah, kalau ini benar terjadi, maka tentu ini menjadi urusannya Bu Diah nih. Itu yang pertama. Yang kedua jangan lupa bahwa ada kemungkinan, mohon maaf betul, ini saya hanya menduga-duga dan tidak ada pretensi apa-apa. Jangan-jangan memang ini sudah masuk pada yang kita sebut sebagai preferensi seksual menyimpang ini. Ya, dengan kata lain konteksnya sudah konteks hubungan seksual yang amat dini antara sesama laki-laki, di mana kemudian lalu sudah mulai masuk pada konteks kasus ini
Maka seperti halnya banyak digambarkan bahwa ketika kemudian lalu si korban ini kemudian pergi, dilarikan oleh orang tuanya, maka kemudian dikejar dan sekali lagi kemudian lalu dihabisi. Apa yang dikatakan oleh Budiah tadi itu memberikan semacam penjeratan bahwa ngapain anak-anak kecil di bawah umur ada di tempat seperti itu, ya kan? Nah, maka konotasi kita lalu jangan-jangan ada aktivitas seksual yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, tapi kemudian terjadi dan makin jauh dan sekali lagi lalu berujung pada tidak relanya salah satu pihak ketika kemudian lawan mainnya itu kemudian hendak pergi atau hendak meninggalkannya gitu ya. Moga-moga saya salah ya, tapi kalau memang itu Baik. benar, saya kira itu lalu menjadi call yang serius betul kepada kita semua, khususnya Budiah, bahwa masalah ini sudah masuk kepada kita semua, baik di kota maupun di desa-desa. Demikian. Oke, Iqbal, tentu saya izin tentu menambahkan ya. Prof. Andrianus. Ya, silakan Budiah. Ya, Prof, saya sepakat. Jadi analisis saya tadi di awal kasus ini setelah komunikasi dengan Polres Cimahi, memang kami meminta untuk dilebarkan pengembangan ini penyidikannya, Mas Iqbal. Jadi Iya. apakah memang ada unsur pertemanan yang lebih begitu ya? Tetapi kalau sampai saat ini informasi yang kami dapatkan dari penyidik itu kan masih sebatas dari satu sisi, satu pihak. Artinya dari si anak berkonflik dengan hukum. Karena anak yang korban ini kan sudah meninggal ya. Maka kami meminta kepada Polres Cimahi untuk menurunkan APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, ataupun juga PEKSOS, pekerja sosial, agar diketahui secara utuh apa faktor sebenarnya. Karena hak anak yang meninggal dengan tidak wajar itu kan mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya ya Mas ya. Nah, Betul. sehingga jangan sampai anak yang sudah meninggal dapat stigma negatif. Nah, itu yang kami tekankan juga, Prof. Kami setuju itu. Baik, setuju Budiah. Tentu ini merupakan karena spekulasi berkembang liar di masyarakat ya, di media sosial ini cukup penuh dengan spekulasi. Tentu ini topik yang sensitif tapi juga berat, tapi juga harus dibahas karena kita butuh pencerahan untuk mencari penyebab pasti dari kematian korban. Tapi jangan sampai korban mendapatkan stigma. Nah, tapi Budiah, kalau menurut undang-undang ya, bagaimana perlakuan proses hukum terhadap pelaku yang masih berusia 16 dan 17 tahun ini, apalagi mengingat ini sudah direncanakan begitu? Ya, iya Mas. Jadi kalau untuk anak berkonflik dengan hukum, itu juga kita tekankan ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudah diatur di situ Mas. Dan kemudian di Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga disebutkan. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Cimahi bahwa anak ini dituntut pasal 76C junto 80 dengan ancaman hukuman maksimal. Ya, itu prosesnya ya memang harus seperti itu. Tetapi sekali lagi perlu kita ingat bahwa ini masih di bawah umur, sehingga memang tidak disamakan dengan orang dewasa ya, Prof ya, karena memang secara pemikiran, kognitif, emosional memang agak berbeda. Tetapi ini sudah diupayakan oleh pihak kepolisian agar tuntutannya maksimal, begitu Mas. Oke, baik. Prof. Adrianus, kalau kita melihat ini kan beredar ya status-status yang diupload diduga pelaku begitu di sosial media, memang kalau disimpulkan itu merasa sangat kehilangan terhadap ketiadaan korban di sekitarnya begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau melihat kenekatan ini, apalagi mengajak temannya, kemudian direncanakan sampai membawa ke tempat yang jauh seperti itu, apa faktor utama yang bisa memicu pelaku ini, Prof. Adrianus? Ya tentu sebagai seorang kriminolog memang kami penting ini melihat situasi ini ya. Kenapa? Karena mestinya begini ya, kalau seorang pembunuh itu kan boleh dibilang sebagai kejahatan top gitu ya. Dimana kalau kemudian dia punya rekor, dia punya track record, lalu kemudian perlahan-lahan dia bisa membunuh, itu bisa dimengerti. Tapi ketika seorang anak masih di bawah umur, tidak punya pengalaman kejahatan, lalu kemudian mampu melakukan suatu kejahatan pembunuhan dengan determinasi tinggi ya, di mana dia kejar korbannya, lalu kemudian dia bersama-sama pakai senjata tajam dan menusuk secara bertubi-tubi, punya alibi pula. Jadi saya bingung ini anak belajarnya dari mana ya gitu. Dan mungkin hanya satu yang kemudian lalu menjadikannya sebagai khas anak, yakni motif.
itu pun motifnya juga kalau memang benar bahwa ini memang soal merasa ditinggalkan. Jangan-jangan ditinggalkan yang lain ini yang tadi kita bicarakan dengan Ibu Diah gitu ya. Ya, Jadi untuk sementara kita open saja dulu Mas, melihat perkembangan di lapangan sebelum kemudian kita lalu menjudge terlalu jauh bagi si anak pelaku maupun anak korban. Demikian. Oke, Bu Diah, tadi Anda menyebut selain keluarga, sekolah, dan masyarakat juga ya, ada pengaruh media sosial. Kalau melihat ya, itu seperti ini, perilaku seperti ini, mungkin kita agak susah ya untuk mencerna dengan akal sehat, gagal ya, paham juga bagaimana dalam usia ya, segitu yang seharusnya belajar bisa terpikir untuk membunuh, mengajak temannya dan membuang jasadnya di betul. tempat yang tidak seharusnya. Apakah pengaruh media sosial Ya, bisa berdampak ya. besar di sini? Sangat bisa sekali, Mas. Jadi tahun 2023 yang lalu kita sempat di awal tahun juga sempat digegerkan dengan pembunuhan teman bermain yang akan dijual ginjalnya ya. Itu terjadi di Makassar. Kebetulan saya juga menangani itu. Dan setelah kami selidiki, ternyata memang ada faktor media sosial, Mas. Mereka mendapatkan insight itu dari media sosial, termasuk ini, kami juga berpesan kepada kepolisian, mohon dicari betul dari mana anak ini mendapatkan bukan perencanaan ya, istilahnya memang merencanakan kejadian ini, terus kemudian punya kepikiran bahwa ini harus diajak ke sini dan lain sebagainya. Apakah ini ada kaitannya dengan media sosial? Karena dugaan kami begitu, Mas. Dugaan kami memang sebagian besar ini karena media sosial. Begitu. Oke, saya tidak tahu, mungkin pesan ini juga harus dikonfirmasi ya, karena juga beredar biasanya kan netizen lebih mereka mencari tahu di media sosial tuh bisa lebih aktif begitu. Betul. Ada pesan yang dikirimkan oleh korban ya, jika memang itu benar, diculik begitu, kemudian sempat bercerita bahwa ia diculik, meskipun itu masih ranah penyelidikan ya, kita masih harus menunggu lebih lanjut. Tapi apakah ini artinya kalau dilihat dari situ korban ini sebenarnya sudah merasa terancam sejak jauh-jauh hari sebelum kemungkinan waktu pembunuhan itu, Prof. Adrianus? Hanya mengomentari dari pemberitaan yang lain dikatakan bahwa sebetulnya ketika itu handphone sudah berada di dalam penguasaan pelaku pembunuhan. Dengan kata lain korban sebetulnya sudah meninggal dan ketika dia menyatakan itu sebetulnya yang melakukan adalah si pelaku dalam rangka alibi ya, agar kemudian terjadi penyesatan ya dalam rangka pencarian korban. Sepanjang itu yang saya baca dari berita. Mungkin begitu, Mas. Oke, baik. Terakhir, Bu Diah, apa pesan Anda kalau melihat ini supaya tentu kita berduka terhadap kehilangan ini, tapi tentu ada pelajaran dan evaluasi yang harus diambil hikmahnya. Apa yang harus diperhatikan, Bu Diah? Iya, yang pertama belajar dari kasus ini, satu kami juga meminta keluarga terutama ya, agar semakin menghadirkan ruang dialog kepada anak. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan dan pengasuhan di sebuah keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, jangan tinggalkan bahwa anak ini membutuhkan tempat untuk bisa berbicara, kemudian komunikasi, sehingga orang tua tahu apa yang dilakukan oleh anak. Yang kedua dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah tentunya kalau memang ada bullying dan lain sebagainya, perundungan dan itu sudah sering terjadi, mohon juga itu menjadi perhatian yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya sekecil apapun perundungan, kalau tidak segera diselesaikan, itu pasti akan berdampak besar. Dan terakhir untuk masyarakat dan juga kita semua secara umum, bahwa anak-anak kita hari ini sangat berbeda, Mas. Anak-anak kita hari ini baik dari apa yang dia baca, apa yang dia lihat, sampai kemudian apa yang dia lakukan sangat berbeda dengan kita di masa lalu. Tetapi bahwa anak-anak ini secara jiwa kesehatan mental apakah terganggu, bisa jadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar juga. Dan ini sangat berbahaya di kemudian hari berkaitan dengan interaksi sosialnya. Gitu, Mas. Baik. Mohon maaf, mungkin saya mendahului Mas Iqbal, Pak Prof. Adrianus. Baik. Ini kebetulan juga sudah selesai, Bu Diah. Terima kasih Bu Diah dan Prof. Adrianus atas waktunya. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran yang bagus untuk masyarakat. Terima kasih, Prof. Adrianus dan Bu Diah. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.